Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 19 Januari 2025, Pekan Biasa kedua, tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi dan Florentina Setio. Mazmur dilantunkan oleh Ivan Sura Atmaja dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala kebijaksanaan dan penghiburan, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu, atas nafas dan anugerah hidup penyelenggaraanmu. Semoga Engkau mampukan kami dengan hari baru ini untuk semakin giat melakukan pewartaan dan bersaksi atas kemurahan dan belas kasih, karena Engkau memberi kami jalan dan pintu menuju keselamatan sejati. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya bab 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang
ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 4-11. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama.
Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah telah memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepada ibunya. "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berkuasa atas waktu. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan terjadinya mukjizat pertama yang dibuat Yesus
di mana Yesus mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan di Kana di Galilea. Meski saya tidak tahu persis berapa lama diperlukan waktu terjadinya proses fermentasi dan berapa lama harus disimpan untuk menghasilkan anggur yang enak, tetapi faktanya Yesus menjadikannya hanya dalam sekejap. Pemimpin pesta sendiri mencicipinya, meski tidak mengerti dari mana itu datangnya, bahkan tidak jugalah si pengundang pesta. Tetapi bagi saya ayat itu hendak mengatakan dengan terang bahwa Dia berkuasa atas waktu, karena Dialah sang pemilik waktu. Aturan numerik kuantitatif duniawi tidak diberlakukan untuk menjadikan segalanya. Segalanya diciptakan dengan firman, karena Dialah sang firman itu. Andai saya atau saudara ada dan hadir dalam pesta di Kana itu, apakah bisa menengarai bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan? Sebagai manusia zaman Roh Kudus, pantaslah semua yang mengimaninya merasa bersyukur karena mukjizat itu terekam dalam Injil Yohanes. Dengan rekaman itu menjadi mudah bagi manusia untuk mengakui bahwa Yesus yang mengubah air menjadi anggur itulah yang kemudian melakukan banyak mukjizat. Dialah Mesias yang bermisi melakukan penebusan dosa manusia dengan mati di salib. Pertanyaan yang pantas direnungkan, seperti disampaikan dalam bacaan pertama tadi, adalah apakah saya dan saudara merindukan kehadirannya seperti mempelai pria menyambut kehadiran pengantinnya? Seberapa terpusatnyakah hati manusia padanya? Pengantin bagi mempelai adalah pusat perhatian. Maka demikian jugalah selayaknya Yesus menjadi pusat hidup manusia. Sebagai bentuk ungkapan syukur, marilah kita memusatkan hidup dan pelayanan kita pada misi keselamatan dengan menebarkan kasih pada sesama. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, syukur atas cinta dan belas kasih-Mu kepada kami. Buatlah kami semakin mampu mewujudkan belas kasih-Mu itu dalam perbuatan baik, sebagaimana Engkau menciptakan manusia dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Engkau persiapkan sebelumnya. Engkau menghendaki supaya manusia hidup di dalamnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.